Di bawah kendali pimpinan Bribka Rohmat, sopir rantis Brimob yang melindas Afan Kurniawan divonis demosi 7 tahun. Rohmat terbukti bertindak tidak profesional dalam penanganan unjuk rasa 28 Agustus 2025 hingga mengakibatkan korban jiwa. Tidak hanya Rohmat, Kompol Kosmas juga dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polri. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Dengan suara bergetar, Bribka Rohmat, pengemudi kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan, menegaskan dirinya tak pernah berniat mencelakai orang lain saat bertugas. Bribka Rohmat yang sudah 28 tahun mengabdi sebagai polisi mengaku tak pernah melanggar kode etik kepolisian. Saat kejadian, ia mengaku hanya menjalankan perintah pimpinannya. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan. Bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Atas perbuatannya, Bribka Rohmat dijatuhi sanksi demosi selama 7 tahun. Rohmat dinilai terbukti melanggar etika dan profesi dengan bertindak tidak profesional ketika menangani unjuk rasa. Tak hanya Bribka Rohmat, sebelumnya di Propam Polri juga menggelar sidang etik terhadap Komandan Batalion A Resimen 4 Pas Pelopor Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae. Ia dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polri karena melanggar etik Polri. Hal ini lantaran saat kejadian, Kompol Kosmas berada di mobil rantis dan duduk di sebelah sopir sehingga turut bertanggung jawab atas peristiwa itu. Saat sidang, sambil terisak, Kompol Kosmas menjelaskan tragedi yang merenggut nyawa Afan Kurniawan. Sidang kode etik. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas. Totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Sidang etik bukan berarti menjadi akhir dari kasus ini. Namun, baik Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat masih ada sanksi pidana yang harus mereka pertanggungjawabkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, baik Kompol Kosmas maupun Bribka Rohmat sama-sama menyebut jika keduanya hanya mengikuti perintah atasan. Apa sebetulnya maksud dari pernyataan keduanya? Kita akan membahasnya dengan mantan Kabareskrim Polri, Bapak Susno Duaji. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore, Mbak Fitri. Baik, Bribka Rohmat, Pak Susno, pengemudi kendaraan taktis Brimob yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan mengaku hanya menjalankan perintah pimpinannya. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, berdasarkan pengalaman saya kebetulan bertugas di daerah-daerah yang sering unjuk rasa gitu, di Yogyakarta, kemudian di Malang pada saat reformasi, kemudian di Surabaya, dan terakhir di Bandung saya memimpin satuan yang langsung berhadapan dengan pengunjuk rasa di lapangan. Dalam misi tugas pengamanan unjuk rasa, pengamanannya itu pasti dibentuk suatu struktur organisasi. Ada penanggung jawab lapangan, ada penanggung jawab komando secara keseluruhan. Jadi jelas mereka itu melaksanakan tugas pimpinan, tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah sekarang rantis itu bergeser dan bergerak itu atas komando. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pada saat di depan DPR rantis itu bergerak tanpa perintah komando? Hanya kemauan pengemudi? Saya kira tidak.
Pergeserannya tuh kemana, untuk apa, itu pasti ada perintah dari komando di lapangan. Atau mungkin juga komando yang lebih tinggi daripada yang di lapangan. Dan tentunya dalam memerintahkan rantis itu bergerak dengan memperhatikan kondisi lapangan, bukan semaunya si pengemudi. Nah sekarang sejauh mana tanggung jawab pengemudi dan sejauh mana tanggung jawab Kompol Kosmas? Kita lihat, kita hanya mengikuti di luar ya, tidak begitu dijelaskan oleh Humas Polri. Kompol Kosmas itu jabatannya apa dalam operasi ini? Kemudian berada di rantis itu, dia sebagai apa? Hanya penumpang atau dialah yang memimpin gerakan rantis itu? Nah, kita berterima kasih kepada Polri yang cepat mengambil tindakan, cepat mengadakan sidang kode etik, tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan rasa keadilan. Rasa keadilan untuk siapa? Rasa keadilan untuk keluarga korban, rasa keadilan untuk masyarakat, dan rasa keadilan untuk orang yang terperiksa dan seluruh anggota Polri. Nah, kita dengar tadi keluhannya, saya hanya melaksanakan perintah. Nah sekarang mudah-mudahan dari tim pemeriksa kode etik, perintah siapa kendaraan itu bergerak? Apakah memerintahkan kendaraan itu bergerak sudah memperhatikan kondisi lapangan? Dan bergeraknya itu untuk apa? Karena tugas rantis itu bukan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Tugas rantis untuk mengamankan pengunjuk rasa, agar pengunjuk rasa tidak diganggu, tidak disusupi oleh kelompok-kelompok perusuh, supaya unjuk rasa sebagai hak konstitusional warga negara dalam suatu negara demokrasi bisa terlaksana dengan baik. Nah ini perlu dilacak di lapangan, apakah rantis itu digunakan untuk membubarkan pengunjuk rasa? Pengunjuk rasa tidak dibubarkan, pengunjuk rasa harus dilindungi keamanannya. Yang dibubarkan itu adalah perusuh. Ya. Baik, Pak Susno, tadi Anda mengatakan rantis bergerak atas komando pergerakan rantis, artinya harus selalu kemudian terdeteksi. Apakah kemudian yang memantau pergerakan deteksi ataupun komando atas rantis ini adalah hanya sebatas kemudian yang mendampingi sopir, dalam hal ini pada saat kejadian adalah Kompol Kosmas, ataukah kemudian ada pimpinan yang lainnya di luar kemudian Kompol Kosmas yang bisa memantau ataupun memberikan perintah pada saat pergerakan rantis ini? Ya, makanya dalam pengamanan unjuk rasa ini bukan tiba-tiba yang di DPR itu. Jauh hari sebelumnya sudah terdeteksi akan ada unjuk rasa. Tentunya ada organisasi pengamanan itu. Nah sekarang saya tidak tahu Polda Metro Jaya atau Mabes Polri membentuk suatu organisasi apa tidak. Tapi saya yakin pasti dibentuk organisasinya. Nah, pemeriksa kode etik apakah sudah memeriksa rencana pengamanan itu? Rencana pengamanan siapa yang berhak memerintahkan pergerakan rantis itu? Kemudian tugas rantis itu untuk apa? Periksa di Renpamnya. Saya udah bosan gitu melakukan hal ini gitu pada waktu dulu ya, pada pangkat-pangkat seperti mereka. Pasti ada rencana pengamanan dan rencana pengamanan itu dibriefingkan pada anggota. Kemudian pada saat terjadi sesuatu, apa cara bertindaknya? Cara bertindak 1, cara bertindak 2, dan sebagainya. Kemudian rantis, ya tentunya bukanlah untuk membubarkan. Nah sekarang kita lihat dari hukuman yang dijatuhkan. Baik, Pak Susno, mengenai Kosmas, ya. Baik, Pak Susno, mengenai sanksi dan juga hukuman, ini kita lihat dalam sidang kode etik bagaimana kemudian Bribka Rohmat dijatuhi sanksi demosi selama 7 tahun dan patsus selama 20 hari, sementara Komandan Batalion A Resimen 4 Pas Pelopor Korbrimab Polri, Kompol Kosmas ini dijatuhi hukuman PTDH. Menurut Anda apakah ini sudah tepat? Hukuman PTDH itu hukuman yang sangat berat bagi seorang anggota Polri. Karena itu yang menanggungnya adalah seluruh keluarganya. Karena dia tidak menerima gaji, dia dipensiunkan, dan dia dipermalukan. Dan nanti masih akan menghadapi hukuman yaitu sanksi pidana. Nah,
Makanya perlu dijelaskan kepada publik karena hal ini sudah menjadi diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tugas, jabatan, dan kedudukan Kompol Rahmat yang berada di dalam kendaraan rantis itu sebagai apa dia? Sebagai komandan rantis, sebagai pengemudi, atau penumpang biasa? Atau dialah yang memerintahkan, atau justru apakah pada saat kecelakaan itu yang mengemudinya Kompol Rahmat? Nah, karena apa? Kita lihat Kompol Kosmas, Kompol Rahmat, Bribka Rahmat ya, sebagai pengemudi kok dijatuhi hukuman hanya demosi. Demosi itu artinya turun jabatan dari jabatan pengemudi ke jabatan apa selama 7 tahun. Sedangkan yang satunya bukan pengemudi dan kita tidak tahu apakah dia komandan rantis atau bukan. Apakah dia yang memerintahkan rantis itu atau bukan? Dia hanya berada di dalam rantis, kok dia yang dipecat? Sedangkan AKP Rahmat tidak dipecat. Dia hanya didemosi, tidak juga turun pangkat gitu. Demosi itu artinya dalam mutasi jabatannya diturunkan dari jabatan supir rantis menjadi jabatan apa? Nah, ini agak jomplang gitu. Tapi kalau misalnya hal mengapa terjadi hukumannya jomplang ini dijelaskan kepada publik, mungkin publik bisa memahami. Tapi kalau tidak, publik menafsirkan macam-macam gitu. Kok dia yang nyupir, dia yang melindas, dia hanya dijatuhi sanksi turun jabatan, tidak turun pangkat dan tidak juga dipecat. Sedangkan yang satu berada di sebelah. Dan kita tidak tahu kedudukannya di sebelah itu, apakah dia sebagai komandan rantis itu, apakah dia yang memberi perintah, apakah dia hanya penumpang biasa. Oke. Nah, ini dan yang ini bisa menjadi ditelusuri pertanyaan. dari rencana pengamanan seperti itu, Pak Susno? Iya, di rencana pengamanan itu tertulis namanya Renpam, ada Kir Intel, perkiraan intelijen. Ya, perkiraan intelijennya bagaimana, rencana pengamanannya bagaimana, di Renpam itulah adalah cara bertindak. Oke. Cara bertindak itu siapa yang berhak memerintahkan rantis, siapa yang berhak memerintahkan sabara yang berhadapan, siapa yang berhak memerintahkan Brimob. Brimob itu pasti itu BP bawa perintah ya. Atau BKO kepada Polda. Karena Brimob itu satuan tersendiri, itu Brimob Kelapa II. Bukan Brimob Polda Metro. Kalau Brimob Polda Metro di bawah Kapolda organisasinya. Tapi Brimob Kelapa II itu Brimobnya Mabes. Nah, dia berada di situ, Brimob itu sebagai apa? Kendalinya di tangan siapa? Rantis itu kendalinya di tangan siapa? Kendalinya di tangan Kapolda, apa di tangan Kapolri, atau di tangan komando lapangan? Nah, itu harus jelas itu organisasinya. Karena apa? Supaya penanggung jawabnya jangan ada kesan, itu ada kesan gitu dari anak buah ya. Wah, kalau ada apa-apa anak buah yang kena, kalau ada apa-apa yang dikorbankan anak buah. Mana tanggung jawab pimpinan di sini? Di mana pembelaan pimpinan? Bukan berarti yang bersalah dibela, tidak. Artinya untuk mendapatkan keadilan itu ada pembelaan dari pimpinan. Tapi ingat, membela itu bukan membela yang salah dibuat benar, tidak. Baik. Kalau Pak memang Susno, dia salah, ya salah. Ya. Ya. Oke, baik Pak Susno, ini mengenai sidang etik kan bukan berarti menjadi akhir dari kasus ini karena baik Kompol Kosmas maupun Bribka Rahmat masih kemudian harus menghadapi sanksi pidana yang harus mereka pertanggungjawabkan. Bagaimana Anda melihat proses penegakan hukum ke depannya? Nah, sanksi pidana itu dilihat daripada peristiwa menghilangkan jiwa orang lain. Itu nanti akan dilihat apakah ada unsur dengan sengaja atau karena lalainya. Tergantung nanti pemeriksaan di lapangan juga. Harus ada rekonstruksi di TKP. Nah, ini akan dilihat. Tapi sebelum lanjut ke sana, saya tadi berbicara masalah keadilan. Saya tidak melihat di dalam sidang itu, dan tentunya harus ada, yaitu pendamping. Itu yang membela daripada kedua ini, yang mendampingi untuk mendapatkan rasa keadilan dalam pemeriksaan, karena putusan daripada Komisi Kode Etik ini belum langsung berlaku. Ada waktu untuk mereka yang dijatuhi kode etik itu untuk banding ya. Untuk banding, dan kemudian kalau langsung putusannya PTDH, tidak langsung PTDH.
Karena PTDH itu pemberhentian dengan tidak hormat itu kewenangan sesuai dengan kepangkatan yang disandangnya. Kalau Tamtama dan Bintara itu kewenangannya itu ada pada Kapolda, kalau Pamen itu berada pada Kapolri gitu. Jadi tidak berada pada tangan sidang PTDH. Sidang PTDH hanya mengusulkan dan putusan dari sidang PTDH itu bisa dibanding gitu. Okay. Nah, kemudian kita tadi berbicara masalah pidananya. Pidana kode etik, sidang kode etik tidak mengecampingkan proses pidana. Dan proses pidana memang harus berjalan karena ini menghilangkan jiwa orang lain. Diatur di dalam hukum pidana kita itu bisa kalau dengan kendaraan ini bisa karena lalainya, bisa karena dengan sengaja, gitu kan. Tinggal dilihat peristiwanya. Kalau saya kan nggak bisa melihat, ya saya kan hanya melihat sama dengan kebanyakan orang Indonesia hanya melihat videonya, hanya melihat apa. Nah, seperti kendaraannya berjalan, tahu nggak dia bahwa dia telah melindas orang? Dengar nggak dia bahwa diteriaki bahwa orang dilindas? Kenapa dia tidak berhenti seketika? Kenapa dia tidak menolong korban memasukkan ke dalam itu? Nah, itu yang paling tahu adalah si pemeriksa. Dan itu menjadi pertimbangan di dalam menentukan pasal. Oke. Pasalnya baik. Apakah lalai, apakah dengan sengaja. Oke, baik Pak Susno, kita tunggu saja bagaimana kemudian babak selanjutnya terutama untuk mengusut dari tindakan pidana ataupun sidang di pidana nantinya. Terima kasih Pak Susno Duaji telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.